Cara mudah mengionisasikan suatu senyawa atau biasanya sering disebut dengan senyawa atau reaksi ionisasi. Untuk mengionisasikan senyawa, senyawa itu ada dua ya. Ada senyawa biner dan ada senyawa poliatom. Jadi kalau senyawa biner namanya saja biner berarti terdiri dari dua atom. Jadi senyawa biner itu contohnya seperti contoh sini ya. Contoh CaCl2, NaCl, Al2O3, MgBr2. Ini merupakan contoh-contoh dari senyawa biner. Untuk mengionisasikan senyawa biner, itu rumusnya adalah yang paling kita ingat. Berarti biner itu terdiri dari dua atom, tak simbolkan atom X sama atom Y ya. Atom Xa sama Yb. Contohnya ini Ca1Cl2 gitu ya. Kemudian kalau jadikan reaksi ionisasi atau dibedakan menjadi ion positif sama ion negatif, itu nanti jadinya adalah X B plus Y amin. Jadi tukar-tukaran indeks jadinya. Jadi ini atom indeks, atom indeks. Atom X nanti indeksnya B jadi ion positif, yang A di sini jadi ion negatif miliknya Y amin. Jadi bertukar gitu ya. Jadi bertukar gitu. Kemudian setelah itu kalau kita sudah tahu rumusnya ini, X di sini itu berfungsi sebagai Xb+. Ini adalah ion positif. Ion positif. Atau disebut juga kation ya. Kalau Y amin ini disebut sebagai ion negatif. Negatif atau disebut juga sebagai anion. Tuh. Jadi yang namanya reaksi ionisasi itu adalah suatu senyawa dipecah menjadi kation dan menjadi anion. Ya, atau ini ion positif, ini ion negatif. Biasanya ion positif itu letaknya di depan, negatifnya di belakang. Tuh, langsung ke contoh ya. Mereaksikan CaCl2. CaCl2. Kalau di sini tidak ada 2, 3 atau 1, berarti di sini adalah 1 ya. Jadi indeksnya ini adalah 1 kalau tidak ada angka di belakang atom ini, atom kalsium ini. Berarti Ca ini ke sini jadi 2 plus gitu ya. Cl plus Cl tuker-tukeran indeksnya. Jadi di sini jadi min 1. Biasanya untuk min 1 itu cuma ditulis min gitu aja, nggak ada satunya. Biasanya seperti itu. Jadi bisa ditulis atau Cl min gitu ya. Contoh lagi, NaCl diionisasikan jadi apa? Karena di sini tidak ada indeksnya, berarti ini 1, ini juga 1. Karena itu ionisasinya Na plus Cl min gini ya. Kemudian Al2O3. Karena di sini sama-sama memiliki indeks, yaitu indeksnya berapa? Al2, O-nya 3. Berarti Al-nya dulu ditulis, pindah ke sini jadi 3 plus O-nya miliknya Al dipindah ke sini jadi 2 min, seperti itu. Kemudian contoh lagi CuCl2. Maka jadi apa nanti? Cu dulu ya kita tulis.
pindah jadi 2 plus Cl, karena Cu nggak ada indeksnya berarti dianggap 1 ya, pindah ke sini jadi negatif. Kemudian contoh lagi, Fe2O3 berarti Fe pindah ke sini, ininya pindah ke sini ya, 3 plus O nya berarti ini pindah ke sini jadi 2 min, seperti ini. Kemudian ZnCl2 jadi apa ya? Zn Cl indeksnya 2 berarti pindah ke sini jadi 2 plus Cl, karena Zn-nya 1 berarti pindah ke sini jadi negatif. Contoh lagi ya, Mg3n2 maka Mg pindah ke sana jadi 2 plus N-nya pindah ke sini jadi 3 min. Seperti ini. Jadi untuk menjadikan suatu reaksi ionisasi itu hanya tukar menukar indeks. Ini untuk senyawa biner ya, senyawa yang memiliki 2 atom. Satunya atomnya C kalsium, ini klor, ini natrium, ini klor, ini aluminium, ini oksigen. Jadi 2 atom. Jadi kita tinggal menukar indeksnya X, miliknya B jadi miliknya X, miliknya X jadi miliknya A. Seperti ini ya. Jadi kalau sudah ada ion positif, satunya harus ada ion negatif. Setelah itu kalau kita sudah bisa mereaksikan seperti kation sama anion atau merubah menjadi kation sama anion atau merubah jadi ion positif sama ion negatif. Yang kedua adalah kita harus tahu menyamakan persamaan reaksi. Jadi kalau sudah seperti ini kita sudah selesai satu tahap, yaitu merubah menjadi ion-ionnya. Tapi di sini kan suatu namanya reaksi, pasti atom yang sebelah kiri harus sama dengan atom yang sebelah kanan. Berarti kalau atom sebelah kiri di sini Ca-nya 1, maka di sini juga 1. Sudah benar ya? Kalau di sini Cl-nya ada 2, di sini Cl-nya masih 1, karena itu harus diberi koefisien. Baru ini persamaan yang sudah setara, sudah benar. Kalau kita sudah menyamakan ionisasinya, kemudian menyamakan atom-atomnya. Na-nya 1, Cl-nya 1, ini sudah satu-satu semua, udah benar. Al-nya 2, berarti ini 2, gini ya. O-nya 3, berarti di sini koefisiennya jadi 3. CuCl2, Cu-nya sudah 1, Cl-nya 2, berarti 2, gini ya. Fe2O3, berarti 2 Fe, oksigennya ada 3. ZnCl2, berarti Zn-nya 1, Cl-nya ada 2 kan di sini. Ya, berarti di sini Mg3n2, Mg-nya ada 3, berarti di sini ini ya, N-nya ada 2, berarti 2. Ini namanya adalah menyamakan suatu reaksi ionisasi. Jadi setelah kita mengionisasikan, kita juga harus menyamakan atomnya, karena ini namanya persamaan reaksi. Sebelah kanan sama sebelah kiri harus setara. Al2S3, maka nanti kalau dijadikan reaksi ionisasi jadi apa ya? Al ini pindah ke sini jadi 3 plus S, ini pindah ke sini jadi 2 min. Jadi kation itu letaknya selalu di depan ya, diingat-ingat. Al-nya 2, S-nya ada 3, berarti gini ya. Ini namanya adalah menyetarakan persamaan reaksi ionisasi. Kemudian yang kedua adalah reaksi ionisasi senyawa poliatom. Yang dinamakan senyawa poliatom itu contohnya, kasih contoh dulu ya. Contoh senyawa poliatom H2
H2SO4, kemudian H3PO4 Fe2SO4 3 kali. Ini namanya adalah senyawa poliatom, yaitu senyawa yang terdiri lebih dari 2 atom. Jadi di sini lebih dari 2 atom. Di sini kan ada atom apa saja? Hidrogen, sulfur, oksigen, hidrogen, fosfor, oksigen. Kemudian besi, sulfur, oksigen. Jadi terdiri lebih dari 2 atom. Itu namanya adalah senyawa poliatom. Bagaimana yang menyamakan reaksinya, ionisasinya? Kita pakai rumus sama seperti tadi sebenarnya, cuman senyawa poliatom itu kan gini, Xa di sini tak simbolkan seperti ini ya. ZB menghasilkan Xb plus YZ amin, seperti ini ya. Jadi Xa YZ indeksnya B direaksikan ionisasi menjadi Xb plus YZ amin. YZ ini bisa dipakai sebagai pengganti ion anionnya, seperti ini SO4 itu ganti ini, PO4 itu gantinya ini, SO4 di sini itu gantinya adalah YZ ini. Yuk kita kasih contoh ya. H2SO4 untuk menyamakan reaksi ionisasinya, H di sini kan ini ya, berarti H itu kan selalu plus ya. Kenapa kok plus? Karena di sini SO4 ini kan sudah anion atau sudah menjadi satu kesatuan. Berarti di sini indeksnya 1 gitu ya. Berarti H pindah ke sana jadi plus SO4. Karena H indeksnya ada 2, berarti pindah ke sini jadi 2 min, seperti ini. Contoh lagi, Ca3PO4 2 kali. Berarti Ca indeksnya PO4 ditukar ya, ke sana jadi 2 plus PO4 ini sudah jadi kesatuan, yaitu sudah jadi kesatuan anionnya. Berarti PO4 miliknya Ca3 ini dipindah ke sini jadi 3 min. Contoh lagi, K3PO4. Kalau cuma PO4 seperti ini, tidak ada seperti ini PO4 dalam kurung 2, ini menandakan PO4-nya itu 2 kali ya. Tapi kalau PO4 saja seperti ini, tidak ada kurungnya, berarti ini menandakan dia cuma 1. Diingat-ingat. Berarti K3 di sini jadi K. Ini 1 pindah ke sana jadi K plus. PO4 ini miliknya K pindah ke sini jadi 3 min. Kemudian K2SO4. SO4 ini kan sudah jadi satu kesatuan. Karena tidak ada angka berarti dia 1, berarti K plus SO4 2 min. Setelah kita menyamakan atau mencari ion positif sama ion negatifnya, kemudian kita mencari persamaan apanya, yaitu koefisien atau disamakan. Di sini hanya ada 2, berarti di sini tulis 2 gini ya. SO4-nya cuma 1, berarti di sini sama-sama 1, semua jadi kesatuan. Ca3, Ca-nya ada 3, PO4-nya ada berapa? 2, berarti di sini 2.
K-nya ada 3, berarti 3 gini ya. PO4-nya 1, berarti 1 gini ya. Biasanya koefisien 1 itu nggak usah ditulis, langsung saja SO4 atau PO43 gitu ya, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. K2 SO4 berarti di sini 2, SO4-nya 1, berarti di sini 1 gitu ya. Koefisien 1 itu biasanya di soal itu jarang ditulis, jadi nggak usah ditulis, itu juga nggak apa-apa.